Nasihat untuk Anakku, ditulis oleh Motingo Bushie. Ketika engkau sudah bisa membaca nasihat ini, anakku, tentu keadaan dunia sudah banyak berubah. Mungkin engkau pada saat itu telah menjadi salah seorang calon penerbang ruang angkasa, dan tambang emas telah digali oleh banyak orang di Lampung. Dan di dusun-dusun telah berkilauan lampu-lampu listrik dari neon. Dan Irian Barat telah menjadi hak milik Indonesia. Pada waktu engkau membaca nasihatku ini, anakku, mungkin engkau tidak perlu lagi menunggu bis sampai 3 jam lamanya di Salemba. Jalan di mana ayahmu dulu pernah menanti bis sampai 3 jam lebih, di hujan dan di panas. Waktu itu ayahmu sangat lapar sekali, dan hari telah jam 2 siang. Pagi harinya ayahmu belum sarapan, sebab keuangan tidak mengizinkan untuk makan 3 kali satu hari, dan harga beras waktu itu 25 1 kilo. Kau bayangkan, anakku, bis pertama muncul dalam keadaan penuh sesak. Bis kedua yang datang kemudian juga penuh sesak, sehingga orang-orang di dalam bis itu seperti ikan pepesan layaknya. Bis ketiga datang, yang terlambat setengah jam dari semestinya, karena lalu lintas terganggu oleh kecelakaan yang berhimpit kecelakaan. Menurut kabar, ada seorang anak sekolah rakyat ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian lalu lintas yang terganggu itu terganggu lagi oleh beberapa buah oto pemadam kebakaran lewat yang bunyinya meratap-ratap di jalan raya. Dan karena ratapannya itu, anakku, bis-bis, beca-beca yang ditarik manusia dan mobil-mobil pembesar pun harus berhenti terlebih dahulu. Ayah memaafkan hal itu, sebab pada waktu itu tiap-tiap orang haruslah memiliki kesabaran dan maaf atas segala kejadian yang menimpa atau tidak menimpa dirinya, namun menimpa kepada orang lain. Tentu pada masa engkau membaca nasihatku ini, anakku, jalan-jalan sudah tidak sempit lagi. Bis-bis rakyat, ayah kira tentu sudah banyak. Beca-beca pun, ayah kira sudah tak ditarik manusia lagi. Dan mungkin pula, tiap-tiap orang tidak perlu naik beca atau bis. Tiap-tiap keluarga sudah punya mobil sendiri, sebab tambang emas dan tambang-tambang lainnya sudah membuat makmur bangsamu. Pada hari ini, anakku, yaitu pada waktu ayahmu membuat nasihat ini, adalah suatu hari yang mulia buat diriku. Karena pada hari inilah ayah sempat merayakan ulang tahun yang ke-25. Kebetulan, pada hari ini, redaktur tempat ayah mengirimkan karangan sangat baik hati. Dengan tanda tangannya dicari kertas, ayah bisa pergi ke kantor majalah dan meminta uang honorarium karangan yang berjumlah 200 rupiah. Biarpun nilai sebuah cerita pendek di masa ayah membuat nasihat ini cuma berharga beras 8 kilo, namun ayahmu tetap bergembira. Ayah bawa seorang teman ke warung kopi dan kami minum-minum di sana. "Selamat ulang tahun," kata teman ayah. Terima kasih," jawabku. "Kita anggap saja kita sekarang ini sedang pesta. Pesanlah makanan dan minuman apa saja yang enak-enak. Asal jangan melebihi 200 rupiah. Teman ayah tersenyum-senyum. Tapi sebenarnya dia kelaparan. Dia pengarang juga. Tetapi ia benar-benar pengarang yang menggantungkan leher dan perutnya serta kakinya yang dua itu kepada uang hasil karangan. Karena itu engkau jangan heran jika ayah katakan kepadamu bahwa temanku ini pernah dan sudah biasa tidak makan 1 minggu. Untunglah, dia belum beristri, belum berkekasih, dan belum beranak. Untunglah semua keluarganya membenci dia karena dia menjadi pengarang. Karena keluarganya memang orang-orang realis yang menganggap para pengarang adalah pemburu-pemburu yang menembak rusa di suatu lembah kelaparan. Tetapi temanku ini nampak gembira, anakku. Karena dengan sikap keluarganya itu, ia merasa tidak ada ikatan dengan satu orang pun di dunia ini. Pada waktu itu, ayah kira dia adalah orang yang paling merdeka di dunia ini. Biarpun kemerdekaan itu cuma angan-angannya saja. Tetapi waktu itu ayah berpikir demikian. Yang penting adalah manusia. Orang menyebut kemerdekaan sebagai lambang rasa hormat pada diri sendiri.
Suatu kepuasan duniawi yang menghauskan hatinya sampai mati. Aku sedih melihat manusia zaman sekarang, kata ayah dalam hati pada waktu itu. Dan ayah sambung pula dalam hati. Karena itu, aku bertambah pula mengasihi manusia. Kapan bukumu terbit? Tanya temanku itu. Ayah kaget dan cepat-cepat sadar. Sebab waktu itu manusia-manusia sejaman ayah harus lekas memutuskan sesuatu. Sehingga antara sadar dan kaget, hanya 1/200 detik saja beda waktunya. Bukuku, bulan Desember. Barangkali ya bulan Desember, jawabku. Lalu apa rencanamu? Sambungnya. Aku mau membeli sebuah arloji, jawabku. Arloji? Untuk apa arloji? Dengan arloji sebenarnya orang bisa menghitung waktu. Kenapa harus menghitung waktu? Tanyanya. Dengan menghitung waktu, orang tahu berapa jam lagi hari akan malam, berapa jam lagi hari akan siang. Lama-lama ia pun tahu berapa lama lagi ia akan bisa mempertahankan hidup, kataku. Teman ayah segera menuduh ayah itu telah gila anakku. Tetapi dia tanya lagi. Apalagi yang akan kau beli? Sebuah buku harian, jawabku. Sebuah buku harian? Ya, sebuah buku harian. Sebuah buku harian lebih tinggi nilainya daripada arloji tadi. Dalam buku harian itu aku bisa menulis apa saja yang bisa aku tulis. Ya, apa saja yang bisa aku tulis. Dan aku tak akan bisa ditangkap atau didakwa oleh kata-kataku sendiri. Aku bisa memaki langit-langit, gedung-gedung, mobil-mobil, orang-orang dari tingkat dan pangkat apapun juga. Dengan buku harian itu, aku kehilangan rasa cemas dan takut. Aku merasa jauh lebih merdeka daripada kau. Biarpun kemerdekaan itu kumiliki untuk diriku sendiri saja, kataku. Apalagi, jangan memotong dulu, kataku. Masih perlu disambung. Dalam buku harian itu bisa juga kucatat hutang dan piutangku, yaitu neraca ekonomi. Kalau tiap-tiap orang bisa mengatur perekonomian dirinya sendiri, ia berarti telah ikut menyumbang perekonomian negaranya. Biarpun sumbangannya itu cuma 1/90 juta, kataku. Oh, kau tentu bisa menjadi menteri perekonomian, katanya. Aku tentu bisa menjabat jabatan itu. Kalau aku jabat juga, maka ukurannya nanti disesuaikan dengan perekonomian semua orang. Tentu, aku akan membeli 90 juta arloji untuk semua orang di sini. Dan 90 juta buku harian, dan 90 juta pensil atau pulpen. Tapi ya, aku tidak mau menjabat jabatan itu biarpun ditawarkan. Karena aku merasa malu menjabat tugas yang aku sendiri sadar bahwa diriku amat bodoh untuk tugas itu. Kawanku itu terdiam, terpaku seperti disihir tukang sulap. Kemudian dia bertanya lagi. Lalu apa lagi yang akan kau beli? Kalau bisa masuk akal, akan kubeli salah satu planet yang ada di angkasa itu, jawabku. Ia tertawa terkekeh-kekeh, dan orang-orang di sekeliling warung menontoninya ketawa. Ia seharusnya berhenti tertawa, tetapi ia tertawa terus. Ia tertawa seperti orang-orang yang betul tertawa. Ayahmu waktu itu yakin, anakku, bahwa ia sebetulnya bukan ketawa. Pada masa ayah membikin nasihat ini, anakku, banyak orang seperti temanku itu, berjuta-juta banyaknya. Ayah merasa biasa walau sedikit terkesan bingung. Pada jam 8 malam tadi, malam hari ulang tahun ayahmu, ayah menerima kabar dari seseorang bahwa teman ayah itu telah memotong nadinya dengan pisau silet. Hal itu amat memalukan sekali, sebab ada sepotong suratnya yang berbunyi, "Aku sudah malu padamu, Tuhan, karena aku tidak bisa menjalankan hidupku sebagai manusia yang wajar dan baik seperti yang kamu firmankan." Besok pagi ayahmu bermaksud ikut menggali kuburan untuk membenamkan mayat temanku itu ke dalam bumi. Buatku sendiri, kematiannya tak begitu menyedihkan.
karena sudah lazim yang terjadi itu pada zaman ayah. Sebenarnya nasihat ini anakku belum tentu ada jika temanku itu tidak bunuh diri. Bunuh diri adalah sifat paling pengecut dan memalukan anakku. Sekiranya engkau jadi penerbang ruang angkasa, sekiranya, dan penerbanganmu itu gagal sehingga kau dilontarkan kembali ke bumi dalam keadaan selamat, janganlah engkau malu. Sekiranya engkau jadi tukang supir truk dan karena suatu hal engkau melanggar seseorang hingga mati, jangan kau lari atau bunuh diri anakku. Sekiranya engkau jadi insinyur kelak dan kau bangunkan sebuah gedung yang miring, jangan kau tumbuhkan kepalamu ke dinding gedung itu hingga hancur. Ayahmu yakin, pada waktu kau membaca nasihatku ini, kau bisa jadi dan bisa kerja apa saja anakku. Tetapi janganlah kau bercita-cita jadi seorang pengarang macam aku ini. Mungkin sekali engkau pergi ke perpustakaan dan menemukan cerita pendek di mana tertulis nama ayahmu, dan tergerak hatimu ingin berbuat yang sama. Aku mempunyai banyak alasan melarangmu anakku, tetapi hanya beberapa alasan yang bisa kusebutkan. Seorang pengarang yang baik selalu berusaha mencari kebenaran. Ide sebuah cerita yang dituliskannya haruslah berdasarkan kebenaran. Tetapi kadang-kadang kebenaran dikalahkan oleh kenyataan. Dan pada saat itulah para pengarang diuji. Suatu kenyataan mungkin tidak benar anakku. Karena itu ia harus berani disalib atau digantung untuk suatu kebenaran. Ayahmu merasa ganjil. Karena sebagai seorang pengarang, cuma membutuhkan dua macam benda. Yaitu sebuah arloji dan buku harian. Tetapi ayahmu merasa bangga. Sebab dengan dua buah benda itu ayahmu dapat membuktikan kebenaran itu. Kebenaran yang dianutnya. Aku mau tahu di mana arloji itu sekarang. Itu benda bersejarah buatku. Aku ingin mendapatkannya, katamu. Sayang anakku, jawab ayahmu. Kenapa? Tanyamu. Arloji itu telah kugadaikan untuk membeli buku harian yang baru. Sebab buku harian yang lama-lama sudah penuh semuanya. Tentu sudah tidak bisa diambil lagi, katamu. Ya, tentu sudah kadaluarsa. Tapi kalau kau punya uang, kau bisa membelinya di toko-toko, kataku. Dan buku harian itu apakah isinya? Macam-macam, di antaranya kebenaran. Tetapi buku harianku itu tidak bisa digadaikan. Dan yang kau baca ini adalah kutipan dari lembaran-lembaran buku harian itu, yang tertanggal 21 November, tepat pada hari ulang tahunku yang ke-25. Anakku yang tercinta, kalau ku akhiri nasihat-nasihatku ini, pada waktu itu engkau mungkin belum ada. Tambang emas itu pun belum dibuka. Tetapi aku punya usul. Bagaimana kalau kau berusaha untuk menjadi insinyur pertambangan saja? Oh, tetapi jangan marah anakku. Ini kan cuma usul saja. Engkau memilih pilihan hidup ini sesuai dengan kemampuan pikiran dan tenagamu. Asal saja pilihan itu adalah pilihan yang benar. Tidak merugikan masa depanmu dan masa depan banyak orang.